Nyatanya, Persia tidak tahan berpisah dengan David terlalu lama. Ketika David keluar gerbang, wanita itu langsung menghambur memeluknya. Kedua tangan David keluh, mengepal di sisi-sisi tubuhnya. Perasaannya berserakan antara marah, sakit, rindu, dan sedih menyaksikan Persianya. Persia yang ia kenal selama ini adalah sosok yang lincah, suka tertawa, juga sedikit usil. Dan Persia yang kini mendekapnya adalah lawan kata dari itu semua. Persia yang menangis, tampak pilu dan hancur. David ingin membawanya keluar agar mereka bisa mengobrol dengan lebih leluasa. Tetapi melihat kondisi keduanya yang sama-sama labil, rasanya lebih aman berbicara di rumah ini. Pada saat itu, Erlang keluar untuk berangkat kerja. Dia mempersilahkan Persia untuk masuk ke rumah, sementara anak-anak bisa mengungsi dulu. Bibi dan Ishak menumpang di kamar Mia untuk memberi privasi, sementara Mia ikut mobil Erlang karena dia harus ke pasar untuk belanja buah dan beberapa kebutuhan rumah tangga yang habis, seperti deterjen. Kacau juga ya, Mia situasinya. Erlang membuka percakapan sambil memutar kemudi. Mobil ini pasti menyimpan banyak kenangan tentang mereka. Ya, Mia ingat mobil yang sering Erlang pakai adalah milik David. David sendiri lebih senang naik motor agar terbebas dari macet. Benar kalau Erlang beranggapan bahwa David sedang bercosplay jadi kaum proletar. Gimana Mia? Masih betah tinggal di sini? Betah mas, kan baik semua. Ya meskipun capek, namanya juga kerja ya mas. Ya wajar kalau capek, lebih enak capek karena kerja daripada nggak punya duit nantinya. Semangatmu emang menular ya Mia. Mia terkekeh, ibarat warna, kamu itu warna oranye, kayak matahari di pagi hari. Masa sih mas? Padahal warna asli matahari itu bukan oranye loh, tapi warna putih. Serius? Mia mengangguk, atmosfer yang berperan menjadikannya tampak kuning atau oranye di mata kita. Erlang seperti biasa menanggapi dengan senyuman hangat. Kadang kita di mata orang kayak gitu ya Mia, warna asli kita jadi nggak terlihat. Erlang berkata lembut, mungkin itulah kenapa Tuhan melarang kita berprasangka buruk, karena sesungguhnya hati orang lain lebih jauh dari matahari. Mia hanya membiarkan suara Erlang mampir di telinga tanpa bermaksud menyanggahnya. Mia sendiri gimana? Gimana apanya mas? Punya pacar? Pertanyaan itu membuat Mia cengengesan. Enggak mas. Kenapa? Enggak ada yang mau mas, sampai-sampai papa aku frustasi, takut anaknya enggak laku. Kesel deh. Entah kenapa setiap kali bersama Erlang, bawaan Mia pengen nyerocos panjang lebar, ingin cerita tanpa takut dibecandain, dibilang drama atau diceritakan ulang ke yang lain. Erlang hanya tersenyum, Mia bahkan tak peduli andai Erlang merasa terganggu dengan repetannya. Memangnya Mia mau laki-laki yang kayak gimana? Kayak gimana ya? Mia justru menggaruk-garuk dagunya. Jujur dia memang tidak punya kriteria khusus. Good looking, good rekening. Mia terkekeh, ya bolehlah mas, tapi yang pasti good attitude harus yang utama atuh. Kamu salah Mia. Mia mengerutkan keningnya bersamaan dengan Erlang memelankan laju mobil. Karena yang pertama, kamu harus turun sekarang juga. Udah sampai ya mas? Iya, Mia tinggal masuk jalan gang ini terus lurus. Siap, aku ingat jalannya kok. Makasih mas, selamat bekerja dan hati-hati di jalan. Erlang tersenyum, kapan-kapan kita sambung lagi ya. Apanya mas? Mia memastikan sebelum menutup pintu. Obrolan kita perihal jodoh. Saat Mia pulang dari pasar, Yaris abu-abu itu sudah tidak ada di halaman. Mia menaruh barang belanjaan. Dilihatnya Wibi sedang makan Indomie di depan televisi. Dengan baik hati, dia menawarkan pada Mia. Sini icip Mia. Boleh mas. Boleh dong. Dilihatnya bih berwarna kekuningan itu berenang dalam kuah berminyak dengan 2 telur. Satu dikocok, satunya lagi dibiarkan menjadi mata sapi. Icip sama telurnya boleh? Boleh Mia, Wibi ambil kerupuk dulu. Mia sumringah, dia lalu menyuapkan 2 sendok mie ke mulutnya. Namun ketika Wibi kembali dari dapur, cowok itu histeris. Mia! Mia yang masih mengunyah pun menoleh menatap polos cowok itu.
Mia, Mia apain kuning telur punyaku? Mia mengerjap-ngerjapkan mata bingung. Kan aku udah minta izin minta telurnya mas. Iya, Wibi tahu, tapi harusnya Mia tahu kalau kuning telur itu nggak boleh diminta. Gimana maksudnya mas? Kuning telur Mia, intinya inti, core of the core. Itu bagian paling penting dari semangkuk mie rebusku dan gak bakal Wibi biarkan siapapun mengoyaknya. Tapi mas, itu kan kuning telur, bukan mahkota. Mia gak ngerti, kuning telur itu mahkota. Wibi juga pernah marahin Ishak karena dia makan buah ceri dari cake punya Wibi. Kalian benar-benar gak tahukah kalau itu adalah jenis dari makanan yang enak dimakan paling akhir ketika berada di puncak kenikmatan. Mia geli mendengarnya. Puncak apa mas? Wibi tak menggubris. Dia menekuri mangkuk mie-nya yang sudah tak indah dan tidak menggairahkan lagi. Maaf mas Wibi, biar Mia ganti ya. Emosinya nggak akan sama lagi, ujarnya kalut. Hade, terus aku harus gimana mas? Mia merenung aja biar lain kali lebih hati-hati, biar nggak salah makan sesuatu paling penting milik orang lain lagi. Mas Wibi doang kali yang merasa begitu. Enggak Mia, kuning telur ini berarti buat siapa saja, Mia aja yang nggak paham. Mia lalu beringsut keluar rumah, agak bete karena dimarahi Wibi. Benarkah dia salah karena makan kuning telur Wibi? Atau cuma Wibi yang berlebihan? Haruskah Mia merasa bersalah? Benar-benar merepotkan. Mia naik ke tangga, tiba di depan pintu dia terkejut karena ada sandal jepit di depan kamarnya. Mia membuka pintu dan seketika menemukan Ishak tertidur di dalam kamarnya. Mas Ishak, kenapa masih di dalam kamar aku? Teriaknya kesal. Bukannya bangun, Ishak tetap mendengkur dengan nikmat. Dia tengkurap, badannya lurus dengan kepala menyamping. Melihat posisinya membuat Mia merasa punya firasat buruk. Dia lantas mendekat ke kasur, lalu melongo ke arah wajah dengan mata mengatup. Iya, matanya rapat, sayangnya mulutnya tidak. Ya ampun, dia ngiler. Mia menjerit panik. Pada saat itu, Ishak terkaget hingga kesadarannya pulih. Mia, kenapa kamu nerobos masuk kamar abang saat abang lagi bobo? Ujarnya terkejut sembari mengelap air di sudut bibirnya. Ini kamarku mas, Mia keki. Ishak mendongak lalu menoleh ke kiri dan kanan. Kirain kamu mau apa-apain abang. Mas Ishak yang udah apa-apain bantalku. Tuh, lihat, meleleh kan? Pasti bau. Ishak cuma tertawa-tawa sembari menggaruk rambutnya. Maafin abang Mia, habis nikmat banget bobo di kamar cewek. Mia tak peduli dengan alasannya. Aduh, kamarmu bau kue, wangi tapi nggak enak. Bikinin kamar abang jadi kayak gini dong Mia. Ishak menjatuhkan badannya hingga memantul beberapa kali. Matanya lantas menatap langit-langit. Mia kesal. Dia bete gara-gara Wibi. Dan saat dia ingin menenangkan diri, justru dibikin jengkel dengan ulah Ishak. Mas Ishak pengen selamat nggak? Mau dong Mia, cowok itu masih terlentan dengan nyamannya. Kalau gitu, mending Mas Ishak keluar sekarang deh. Malam hari ketika mereka makan bersama, keadaan belum sepenuhnya membaik. David terlalu banyak diam, tampak terpuruk setelah berbicara empat mata dengan Persia. Tak satu pun yang tahu keputusan apa yang ia ambil, apakah putus begitu saja, meski hati masih dipenuhi cinta dan kenangan membayang di mana-mana, atau siap meninggalkan sekaligus melupakan. Wibi masih sensi dengan Mia gara-gara kuning telur. Dia terus meyakinkan dan mencari dukungan kalau yang Mia lakukan itu amat sangat salah dan menyebalkan. Sementara Mia merasa dia hanya hilap dan tidak tahu kalau kuning telur sebegitu berartinya untuk Wibi. Sampai-sampai dia seperti mau meninggal. Ishak masih santai, tak merasa malu ketahuan ngiler di bantal Mia. Dia tak perlu repot-repot merasa tidak enak hati pada Mia maupun anak-anak lain. Sementara Erlang pulang dengan kabar yang lebih baik. Dia merasa muncul keberanian untuk mengajak perempuan yang ia taksir makan bersama malam tahun baru nanti. Piu, piu. Ishak mengacungkan tembakan dengan jarinya, menggoda Mia yang terdiam dengan wajah terlipat. Cepat serahkan hatimu atau abang tembak sekarang.
Mia justru berdiri dengan lunglai. Sesaat dia sempat saling melirik dengan Wibi. Lirikan sengit yang entah kenapa membuat pertengkaran ini terasa seperti pertengkaran dua anak balita. "Kenapa dia?" tanya Erlang heran yang dibalas Ishak sambil menyuapkan nasi. "Kena gendam." Bersambung.